大家好，我叫 Sri Dayanti， 我的中文名字是周爽，我是淡如布拉大学的学生，我的学号是 F1131201023。今天我想跟大家分享文字在中文怎么说。Halo semua, perkenalkan nama saya Sri Dayanti, nama Mandarin saya Zhou Shuang. Saya adalah mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa Mandarin, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tanjung Pura Pontianak dengan NIM F11312010023. Nah, jadi pada kesempatan ini saya akan sharing kepada teman-teman semua mengenai stationery atau alat tulis dalam bahasa Mandarin itu gimana sih penyebutannya. Nah, karena alat tulis ini sebenarnya itu banyak banget. Nah, di video ini saya hanya akan membahas yang emang sering kita jumpai dan sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari aja. Nah, sebelum itu, terlebih dahulu kita mengenal shengzi atau kosakata apa aja mengenai alat tulis ini. Nah, alat tulis ini Mandarinnya itu wanzhi. Kita belajar cara membacanya atau penyebutannya dulu ya. Selanjutnya baru kita mempelajari arti dari kosakata ini. Nah, teman-teman bisa ikutin saya bacanya 2 kali ya. Jadi setiap satu kata itu kita baca 2 kali, oke? Oke, yang pertama wenzhi, yang kedua zhi, lalu shu, benzi, lianxi ben,尖笔，自动铅笔，蜡笔，彩色笔，圆珠笔，yang berikutnya橡皮，尺子，转笔刀，剪刀，固体胶，书包，修正笔，白板，马克笔，计算机。Nah, sekarang kita masuk ke pembahasan arti dari shengzi yang udah kita pelajari tadi ya. Nah, yang pertama ini adalah kotak pensil. Kotak pensil Mandarinnya adalah wenzhi, sama kayak yang sebelumnya tadi Mandarinnya alat tulis itu kan wenzhi. Lalu kotak itu adalah he, jadi kita sebut wenzhi. Atau kata lainnya adalah jianbi he. Jianbi itu adalah pensil. He sama juga artinya adalah kotak. Nah, masih di kotak pensil, ini bisa juga disebut sebagai bitong. Tapi bedanya ini adalah bitong itu lebih kepada tempat pensil yang nggak bisa dibawa kemana-mana atau yang cuma disimpan di meja gitu. Lalu ada kertas. Kertas Mandarinnya zhi. Berikutnya ada buku. Buku Mandarinnya itu shu nada 1 ya. Nah, di sini buku yang dimaksud itu adalah buku yang ada bacaannya gitu. Jadi yang udah ada tulisan dan emang bisa kita baca. Sedangkan buku tulis ini disebutnya benzi.
Berbeda dengan di Indonesia. Kalau di Indonesia itu kan sama-sama penyebutannya itu buku, cuma yang membedakannya kayak buku pelajaran atau buku tulis gitu kan. Nah, sedangkan di Mandarin itu buku tulis dan buku bacaan itu berbeda. Ingat, buku tulis atau buku yang biasa digunakan untuk mencatat itu penzi. Lalu ada buku latihan. Nah, buku latihan ini lianxi pen. Lianxi itu artinya berlatih atau latihan itu. Sedangkan pen itu sama kayak penzi. Jadi buku latihan disebutnya lianxi pen. Kemudian ada pensil. Pensil bahasa Mandarinnya adalah cianpi. Cian ini merupakan unsur material atau bahan tambang yang digunakan untuk membuat pensil. Lalu pi ini digunakan untuk semua yang menunjukkan alat tulis. Jadi kata kunci untuk semua alat tulis itu adalah pi. Nah, contoh lainnya adalah zedong cianpi. Zedong cianpi itu adalah pensil mekanik. Lalu ada krayon. Krayon juga menggunakan pi sebagai kata kuncinya. Nah, la itu sendiri adalah lilin, karena krayon ini kan terbuat dari bahan yang seperti lilin, jadi disebutnya la pi. Berikutnya masih menggunakan pi, itu ada pensil warna zaise pi. Zaise itu artinya adalah warna, lalu pi itu ada pensil, maka kita gabungkan menjadi pensil warna itu adalah zaise pi. Lalu ada pulpen. Pulpen di sini juga masih menggunakan kata kunci pi karena digunakan untuk membuat tulisan, ya, untuk menulis. Nah, Mandarinnya adalah yuan zhu pi. Yuan zhu pi. Kemudian ada penghapus. Bahasa Mandarinnya adalah xiang pi ca. Xiang pi ca. Xiang pi itu adalah karet karena penghapus ini kan terbuat dari bahan karet ya. Lalu ca itu adalah menghapus atau menggosok atau penghapus ya. Jadi xiang pi ca. Kemudian penggaris. Mandarinnya adalah chezi. Chezi. Kata kuncinya itu di chezi. Lalu ada rautan. Rautan ini kan digunakan untuk meraut pensil ya, jadi masih menggunakan kata pi. Juan pi ta, juan pi tau. Tau ini pisau sebenarnya, karena di rautan ini kan ada mata pisaunya. Lalu juan ini menggulung, karena hasil dari meraut itu kan nanti dia menggulung gitu. Jadi juan pi tau adalah rautan. Berikutnya ada gunting. Bahasa Mandarinnya adalah jian tau. Jian ini artinya itu memotong, karena gunting ini kan digunakan untuk memotong ya. Lalu ada tau. Tau itu masih juga sama mata pisau. Di gunting kan ada mata pisaunya yang tajam ya. Jadi jian tau adalah gunting. Nah, yang selanjutnya ada lem. Pada umumnya itu lem disebut sebagai kuti ciao atau ciao, hanya ciao saja tuh bisa. Lalu ada ciao pang. Ciao pang itu lem stick, bedanya di pang aja, karena pang itu artinya stick. Lalu ada ciao shui, masih sama juga, ciao itu artinya lem, lalu shui itu cairan, jadi ciao shui itu adalah lem cair. Nah, masih di lem juga, tapi ini yang berbentuk selotip atau lakban, itu disebutnya ciao tai. Tai ini kayak bentuk pita yang memanjang gitu ya, jadi disebutnya ciao tai atau selotip lakban gitulah. Tapi jika selotipnya ini transparan, kita sebutnya adalah touming ciao. Touming itu artinya adalah transparan. Jadi kalau selotipnya yang bening atau yang transparan, kita sebutnya touming ciao. Kemudian ada double tap. Bahasa Mandarinnya itu adalah shuang mian jiao. Nah, shuang ini artinya adalah sepasang atau double gitu ya. Sedangkan mian itu artinya sisi, jadi dua sisi. Jiao itu lem, jadi lem yang ada dua sisi gitu. Jadi double tap adalah shuang mian jiao. Oke, selanjutnya ada tas sekolah yang bahasa Mandarinnya itu adalah shu pao. Nah,
Shupao ini hanya bisa disebut untuk tas sekolah ya, jadi nggak bisa untuk penggunaan tas-tas lainnya. Nah, kenapa? Karena shu ini kan artinya buku, lalu pao itu artinya membungkus, jadi istilahnya itu yang membungkus buku itu adalah tas sekolah, shu pao. Berikutnya ada xiu zheng bi, ini artinya tip X. Nah, xiu itu artinya kan memperbaiki, zheng itu benar, jadi xiu zheng memperbaiki supaya jadi benar gitu kan. Jadi xiu zheng pi. Kenapa pi? Karena ini kan bentuknya itu kayak mirip-mirip dengan pensil atau pulpen gitu lah. Jadi tip X ini xiu zheng pi. Nah, jika tip X yang bentuknya seperti ini disebutnya itu adalah xiu zheng tai. Nah, sama kayak selotip tadi, tai itu kan berbentuk seperti pita ya, yang memanjang gitu. Jadi tip X yang kayak gini disebutnya xiu zheng tai. Nah, kemudian ada pai paan. Pai paan ini artinya papan tulis yang putih atau whiteboard, karena pai ini artinya kan putih. Nah, sedangkan papan tulis yang berwarna hitam ini disebut hei paan. Hei paan karena hei itu artinya adalah hitam. Nah, selanjutnya ada spidol. Bahasa Mandarinnya adalah ma ke pi. Ma ke pi. Ma ke ini diambil dari kata marker yang biasanya ada di tulisan di spidol gitu ya, marker. Jadi ma ke pi. Nah, sedangkan spidol yang biasa digunakan untuk menulis di papan tulis itu bisa disebut pi paan. Pi paan karena papan tulis tadi itu kan adalah paan. Nah, yang terakhir ada kalkulator. Bahasa Mandarinnya itu qi suan ji. Qi suan ji. Oke, dari yang udah kita pelajari tadi, saya punya satu pertanyaan nih. Itu ni chang-chang yung de wen zhu you na xie? Kamu sering menggunakan alat tulis yang mana? Nah, teman-teman bisa jawabnya kayak gini ya, kayak 我常常用的文具是本子、铅笔、橡皮和圆珠笔. Saya sering menggunakan alat tulis seperti buku catatan, pensil, penghapus, dan pulpen. Nah, ini yang emang sering saya gunakan ya. Teman-teman kalau punya jawaban lain boleh coba jawab di kolom komentar ya. Nah, yang terakhir, saya punya satu contoh kalimat yang menggunakan salah satu dari kosakata yang udah kita pelajari sebelumnya. Ini 昨天我读了3个书. Kemarin saya telah membaca 3 buah buku. Nah, kira-kira teman-teman udah punya gambaran untuk bikin kalimat dari kosakata tadi nggak? Kalau ada, coba tulis di kolom komentar ya. 那好的，今天的分享就说到这里。谢谢大家，再见。